Halo Tribuners, selamat malam dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Putri Utami kembali menyapa Anda di Ambon hari ini, edisi Rabu 22 Oktober 2025, di mana selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari beberapa daerah di Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama. DLH Maluku keluarkan 8 rekomendasi bagi PT Batu Tua terkait insiden patah tongkang dan pencemaran. Dinas Lingkungan Hidup atau DLH Provinsi Maluku menegaskan telah mengambil langkah dalam merespons insiden patahnya tongkang milik PT Batu Tua Tembagaraya atau BTR yang terjadi pada 26 Agustus 2025 lalu di perairan Pulau Wetar, Kabupaten Maluku Barat Daya. Insiden tersebut diduga mengakibatkan pencemaran laut, kematian ikan, serta kerusakan biota laut akibat tumpahan material tambang yang bercampur dengan air laut yang diduga mengandung limbah B3. Kepala DLH Provinsi Maluku, Roy C. Siauta, menyampaikan hal tersebut dalam rapat dengar pendapat atau RDP Komisi 2 DPRD Maluku dan juga dihadiri perwakilan PT Batu Tua, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Maluku, Selasa 21 Oktober 2025. Roy mengungkapkan DLH telah melakukan pertemuan lanjut dengan pihak PT BTR pada 3 Oktober 2025 guna membahas penanganan insiden tersebut. Hasil dari pertemuan itu dituangkan dalam bentuk berita acara berisi 8 poin rekomendasi sebagai berikut. Yang pertama, pengambilan dan pengujian sampel air laut dilakukan dengan parameter dan baku mutu sesuai dengan lampiran 8 Peraturan Pemerintahan Nomor 22 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Karena laporan tersebut yang harus diuji ada 37 parameter. Kemarin yang dilakukan oleh PT Batu Tua hanya 8 parameter. Kemudian yang kedua, Tribuners memberikan kewajiban kepada mereka untuk melakukan pengambilan dan pengujian sampel biota laut di sekitar lokasi kejadian. Artinya bukan hanya kualitas air tapi juga biota laut. Ketiga, pengujian sampel air laut dan biota laut dilakukan pada laboratorium terakreditasi dan terregistrasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Dalam perkembangan kemarin yang disampaikan PT Batu Tua Tembagaraya adalah laporan harian berdasarkan hasil uji laboratorium internal. Kami meminta melakukan itu sebagai pembanding karena memang dari sisi aturan harus dilakukan oleh laboratorium terakreditasi. 4. Dilakukan pengujian sampel laut pada laboratorium terakreditasi Kementerian Lingkungan Hidup dilakukan 2 kali sebulan selama material pencemaran masih berada dalam lokasi kegiatan. Kelima, memperluas titik lokasi sampel air laut dan biota laut sesuai sebaran dampak. Artinya sebaran dampak itu mengikuti sebaran arus, angin, dan juga gelombang. Yang keenam, segera melakukan pengangkatan tongkang dan material span cord yang ada di lokasi kejadian. Ketujuh, tetap melakukan pemantauan harian dan pengujian pada laboratorium internal di Wetar sebagai bahan pembanding dengan hasil uji kualitas pada laboratorium terakreditasi dan terdegradasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kedelapan, melaporkan hasil kegiatan pada poin 1 sampai dengan 7 kepada pemerintah Provinsi Maluku melalui Dinas Lingkungan Hidup setiap 2 minggu 2 kali dalam 1 bulan. Lebih lanjut bahwa DLH Maluku juga telah menerima kunjungan dari DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya untuk membahas hal yang sama. Dalam pertemuan tersebut, kata Kepala Dinas DLH Maluku bahwa berita acara dan rekomendasi resmi juga telah diserahkan. Ditambahkan bahwa pihaknya akan terus melakukan pemantauan serta memastikan semua kewajiban yang telah disepakati dijalankan oleh perusahaan. Kecelakaan yang terjadi di wilayah pertambangan Batu Tua dengan dinas lain itu yang mau memberikan penjelasan.
Dilantik jadi Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, ini harapan Watimena. Wali Kota Ambon, Bedouin M. Watimena, kini menjadi Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Kuartir Cabang atau Kuarcap Kota Ambon, masa bakti 2025-2030. Pelantikan pengurus pembimbing Gerakan Pramuka Kuarcap Kota Ambon dilakukan Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Maluku, Widya Pratiwi Murad, berlangsung di Aula DPRD Provinsi Maluku, Selasa 21 Oktober 2025. Dalam sambutannya, Watimena mengatakan Gerakan Pramuka memiliki peran penting dan strategis dalam membentuk generasi muda bangsa. Melalui kegiatan kepramukaan ini bisa menjadi fondasi penting untuk menanamkan nilai luhur seperti tanggung jawab hingga kepedulian sosial. Watimena menegaskan semboyan Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan mengandung semangat luhur untuk terus mengabdikan diri dalam karya nyata bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Watimena berharap kepengurusan yang baru ini dapat memperkokoh sinergi antara unsur pramuka, pemerintah, dan masyarakat, dan menjaga nilai-nilai luhur bangsa. Selain itu, menjadi penggerak pembangunan daerah, khususnya di Kota Ambon. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, masa bakti 2025-2030, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, masa bakti 2025-2030. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku menimbang A dan seterusnya. Janji Pramuka Trisakya. Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan kakak-kakak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar janji Trisakya yang kakak-kakak ucapkan mendapat ridho dan bimbingannya. Berdoa bangsa melalui pendidikan kepramukaan dengan mendampingi dan memfasilitasi kuartir cabang dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di Kota Ambon. Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Maluku disilakan kembali ke tempat semula, diikuti oleh Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Cabang. Hadirin disilakan duduk kembali. Nomor 03/25/03A tanggal 15 September 2025 tentang permohonan pelantikan. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, masa bakti 2025-2030, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, masa bakti 2025-2030. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku menimbang A dan seterusnya. Janji Pramuka Trisakya. Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan kakak-kakak berdoa memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar janji Trisakya yang kakak-kakak ucapkan mendapat ridho dan bimbingannya. Berdoa bangsa melalui pendidikan kepramukaan dengan mendampingi dan memfasilitasi kuartir cabang dalam melaksanakan kegiatan kepramukaan di Kota Ambon. Ketua Kuartir Gerakan Pramuka Maluku disilakan kembali ke tempat semula, diikuti oleh Ketua dan anggota Majelis Pembimbing Cabang. Hadirin disilakan duduk kembali. Nomor 03/25/03A tanggal 15 September 2025 tentang permohonan pelantikan dan penentuan. Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, masa bakti 2025-2030, yang diawali dengan pembacaan surat keputusan. Pengurus Kuartir Cabang Gerakan Pramuka Kota Ambon, masa bakti 2025-2030. Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Maluku menimbang A dan seterusnya. Janji Pramuka Trisakya. Sebelum mengucapkan janji, saya persilakan
Lawan aturan menteri, polisi tidur 3 baris picu amarah publik dan Rindam 15 dinilai otoriter. Keputusan pemasangan 3 baris polisi tidur yang diduga tanpa izin dan melanggar peraturan menteri di depan Rindam 15 Negeri Suli, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah menuai kritik tajam dan kemarahan dari masyarakat. Warga menuding pihak yang berwenang, khususnya Danrindam, telah bertindak sewenang-wenang dan menunjukkan sikap otoriter karena mengabaikan keluhan publik dan aturan yang berlaku. Kritikan keras ini disampaikan oleh seorang pegiat sosial, Biken Amirwel. Ia merasa miris melihat kewenangan pejabat struktural yang dinilai melampaui regulasi tertinggi. Biken Amirwel mengungkapkan kekecewaannya karena polisi tidur 3 baris yang dipermasalahkan hingga kini belum dibongkar, meskipun diduga kuat melanggar peraturan menteri. Ia menekankan bahwa peraturan menteri seharusnya menjadi acuan tertinggi yang wajib ditaati. Pelanggaran terhadap aturan ini menurutnya menimbulkan pertanyaan besar mengenai ketaatan institusi terhadap hukum. Lebih lanjut, Biken Amirwel meminta Danrindam 15 Patimura, Brigjen TNI Raden Agus Prasetyo Utomo untuk membuka mata dan mendengar langsung keluhan masyarakat yang telah meluas. Menurutnya, sebagian besar warga sangat resah dan terganggu dengan keberadaan polisi tidur yang dinilai tidak standar dan berlebihan. Pengabaian terhadap suara publik ini memicu tudingan serius. Biken mempertanyakan jika pemasangan dilakukan tanpa izin dari pihak terkait dan keluhan masyarakat diacuhkan, apakah hal tersebut bukan merupakan tindakan sewenang-wenang yang mengarah pada sikap otoriter? Masyarakat kini menantikan respons dan tindakan konkret dari pihak Danrindam untuk segera menyelesaikan polemik polisi tidur ini demi menjamin kenyamanan publik dan membuktikan kepatuhan terhadap aturan perundang-undangan yang berlaku. Diberitakan sebelumnya, Tribuners Balai Jalan Nasional melalui Kepala Satuan Kerja atau Kasatker PJN 1 Maluku, Abdul Hamid Payapo menjelaskan bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 14 tahun 2021, pemasangan speed bump di lokasi tersebut adalah sebuah pelanggaran. Abdul Hamid menegaskan bahwa jalan di depan Rindam Patimura merupakan jalan arteri atau jalan provinsi yang secara tegas dilarang untuk dipasangi polisi tidur. Lebih lanjut, ia mengungkapkan kuat dugaan bahwa pemasangan 3 baris polisi tidur itu dilakukan tanpa izin resmi. Ia mengindikasikan bahwa otoritas jalan raya tidak pernah menerima permohonan izin dari pihak Rindam. Terpisah dari itu, Komandan Rindam atau Danrindam 15 Patimura, Brigjen TNI Raden Agus Prasetyo Utomo memberikan penjelasan yang tegas dan menantang. Ia menyatakan bahwa keputusan pemasangan kembali polisi tidur bukan tanpa alasan, melainkan demi keselamatan masyarakat di sekitar komplek militer yang dinilai padat aktivitas.
Dari Kota Ambon kita ke Maluku Tengah, Tribuners, pengemudi truk temui DPRD menyoal kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite dan solar di Malten. Pengemudi truk temui Komisi 2 DPRD Maluku Tengah menyoal kelangkaan BBM subsidi jenis Pertalite maupun solar di Kabupaten Maluku Tengah. Pertemuan ini berlangsung di ruang Banggar DPRD Maluku Tengah, Selasa 21 Oktober 2025 siang. Dihadiri langsung oleh pemilik SPBU reguler Masohi, Marlatu Leleuri, manajer Depot Pertamina Masohi, Dian Aritianto, serta pimpinan dan anggota Komisi 2 DPRD Maluku Tengah. Dalam penyampaiannya, Koordinator Wilayah Perkumpulan Pengemudi Truk Indonesia Maluku atau PPTIM, Tonci Helana, mengeluhkan kelangkaan Pertalite dan solar yang sudah berlangsung sekira 3 tahun ketika diberlakukan sistem barcode. Dirinya mengeluhkan stasiun pengisian BBM di Kota Masohi hanya satu, kenapa Pertamina tidak bisa memenuhi kuota pengisian BBM. Pertamina diminta terbuka ke masyarakat soal stok BBM bersubsidi jenis solar dan Pertalite untuk kuota. Sementara itu, perwakilan pengemudi truk lainnya menyampaikan pengendara diberikan subsidi dengan kuota 60 liter. Namun yang terrealisasi yakni 36 liter per pelanggan dengan harga Rp260.000, ditambah minyak non-subsidi jenis Dextalite. Sementara itu, manajer Depot Pertamina Masohi, Dian Aritianto, memastikan bahwa stok BBM di Depot Pertamina Masohi tersedia. Diakui penyaluran BBM disesuaikan dengan permintaan dari mitra ataupun pihak SPBU. Di lain sisi, pengawas SPBU reguler Masohi, Alfian Toisuta, membenarkan bahwa kuota yang tertera pada barcode yakni 60 liter BBM subsidi. Dirinya juga mengaku ia bukan melakukan pengambilan kebijakan, sehingga berharap penyampaiannya dapat dipahami anggota DPRD Maluku Tengah dan peserta rapat lainnya. Kelangkaan yang dihadapi oleh para supir ini tidak lagi terjadi untuk kedepannya. Mungkin itu, terima kasih Pak Ketua. Kesulitan mendapatkan Pertalite, dan itu faktanya seperti itu. Walaupun nanti ada penjelasan yang disampaikan bahwa dengan harga 400.000 cuma karena biaya mereka tidak mendapatkan solar tapi dapat Dexa, sehingga itu berakibat terhadap harga pasir yang mestinya 400.000 itu staf yang hadir di staf keamanan atau TNI atau Kontras ini dari PKO dari TNI PKO dari sana biasa disebut SPBU Sirkuit Mitra Adicaya. Mungkin tempatnya di Sohuku, di Perak, jadi mungkin identik dengan APPS Perak. Kalau misalnya sudah pengisian pagi atau siang, berarti sore atau malam tidak bisa, kecuali minyak yang tidak bersubsidi seperti Dextalite. Yang tadinya teman-teman bisa isi di adaptasi agak serbu, harganya 400.000, sekarang saya bisa lepas. Kenapa sampaikan? Karena baru kemarin ini kami pecat dua operator kami yang F3 ya. Dan dia sangat mengharapkan untuk Pertamina dan tetap tahu bersama-sama berapa yang dikirim dari Pertamina ke SPBU. Yang pertama-tama mungkin kami mau tanyakan kepada pihak dari pihak Pertamina sini, kami mau tanyakan kuota BBM dari Pertamina. Kalau ada jaringan rusak atau jaringan gangguan, kenapa tidak bisa dipersoalkan? Yang ketiga, SPBU ini kan harusnya satu kali berbicara. Untuk itu, teman-teman petugas, kami menggunakan penjelasan itu, para masyarakat SPBU
Kita ke berita terakhir Tribuners, warnai HUT ke-68 Kota Masohi, puluhan siswa SD SMP tampil apik saat lomba bertutur. Warnai HUT ke-68 Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berbagai lomba pun digelar. Salah satunya lomba bertutur tingkat SD atau MI dan SMP atau MTS yang dilaksanakan pada Selasa 21 Oktober 2025 dan Rabu 22 Oktober 2025. Mengenakan pakaian khas Maluku, puluhan peserta tampil apik membawakan cerita-cerita legenda Nusantara. Dengan percaya diri, para siswa tampil memukau. Mereka membawakan cerita sesuai dengan tema yang diusung, yakni bertutur dengan cinta tanah air, berkarakter, dan berbudaya. Diketahui sebanyak 40 siswa SD atau MI telah tampil sehari sebelumnya. Kemudian di hari Rabu, sebanyak 32 peserta SMP atau MTS tampil berlomba. Para dewan juri juga memiliki kualifikasi yang profesional, di mana 4 dewan juri masing-masing berasal dari pengurus PGRI Kabupaten, perwakilan Yayasan Sulinama, serta pengawas pendidikan Kabupaten. Sherin Payama, salah satu peserta dari SMP Negeri 71 Maluku Tengah, membawakan cerita asal mula air Telaga Biru. Selama 10 menit ia tampil apik, lugas tanpa kendala, dan menutup penampilannya dengan sebuah pantun. Peserta lainnya Mesya Tehu Pelasuri dari SMP Negeri 4 Maluku Tengah membawakan cerita berbeda, yakni cerita lokal 4 Kapitan Maluku, Kapitan Watimena, Kapitan Watimuri, Kapitan Nanlohi, dan Kapitan Talakua. Mesya menyampaikan pesan moral bahwa cinta tanah air bukan sekadar kata-kata, tapi keberanian dalam melindungi dan mempersatukan. Seketika angin menghembus kencang, Gagak pun ketakutan. Ia terbang pergi jauh, meninggalkan hutan itu. Dan ini kita dua bunuh dajua, pinaladai, kita musingin mau habis terus. Ujar Wailola kepada Wainira. Tetapi karena kasih sayang yang dimiliki oleh Wainira, sehingga Wainira tidak mengabulkan permintaan dari Wailola. Janganlah itu tiada dana. Dah sama dengan itu saja pi. Sudah, nanti bet yang piara dia. Ujar Wainira kepada Wailola. Lalu pulanglah mereka ke Taurodni dengan membawa prem. di mana kamu, Kak? Apakah kau tidak pulang? Dan akhirnya ia memberanikan dirinya untuk bertanya ke awak kapal di sana. Kisah yang berjudul Kapitan Penjaga Tanah Maluku. Hari ini saya akan membawa kalian semua berlayar ke timur Indonesia, ke tanah para pahlawan. Tiap tahun mereka mengadakan upacara adat Lula'a, membawa sirip pinang dan bunga kelapa ke pantai. Tangisan itu lahirlah semangat baru, semangat 4 kapitan. 4 kapitan muncul dari 4 penjuru negeri. Kapitan Watimena dari para nelayan agar selalu selamat. Setiap kali ombak kecil menyapu pasir, orang-orang selalu. Sejak malam itu, penduduk kampungku percaya bahwa roh berkata pelan. Laut, tolong jaga cucuku, jangan biarkan ia sendirian. Suatu malam, ia membawa sirip pinang. Penduduk yang melihat menjerit ketakutan. Tapi setelah ombak. Selamat siang para dewan juri yang terhormat. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sonia Imasuli. Saya dari SMP Negeri 71 Maluku Tengah. Di sini saya akan
Tribuners, informasi dari Maluku Tengah tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Ambon hari ini. Saya Putri Utami mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam, sampai jumpa dan amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.